warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu sholihat. Alhamdulillahi ala kulli hal. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ya pimpinan ranting politik itu dua yang saya hormati, yang Sabang, kemudian juga Selatan yang saya hormati, dan seluruh anggota pengajian pimpinan ranting yang satu hormati. Pertama, marilah kita tidak bosan-bosannya untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di malam hari ini kita telah ditakdirkan oleh Allah menjadi orang yang mendapat petunjuk, mendapat karunia hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak semua orang mendapatkannya. Karena ketika manusia berada di jalan Allah, berarti dia telah menjadikan dirinya mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asoba min hasanatin ma'asoba min hasanatin famin Allah wa ma'asoba min sayyiatin famin nafsik. Jadi apa yang menimpa pada diri kita, kalau itu berupa kebaikan, itu berarti dari Allah. Tapi hal-hal yang menimpa kepada kita tapi berupa keburukan, sayang, berarti dari diri kita sendiri. Nah, maka ketika kita berada di dalam kebaikan, bersyukurlah, karena kita berarti telah berada di jalan Allah. Mengapa ketika berada di jalan keburukan itu dari diri kita sendiri? Karena Allah memerintahkan hal-hal yang baik, sementara hal-hal yang buruk itu adalah perintahnya nafsu, perintahnya setan. Itulah yang harus kita. Kemudian pertemuan yang seperti ini adalah dalam rangka untuk tasfiyatun nafas, untuk membersihkan jiwa kita. Salah satu untuk cara membersihkan jiwa kita adalah dengan berzikir tadi. Berzikir itu cara yang efektif untuk membersihkan hati manusia dari berbagai macam kotoran, termasuk berdoa, termasuk membaca Al-Quran, termasuk kajian ilmu. Ini semuanya adalah dalam rangka untuk membersihkan hati, sehingga mudah-mudahan hati kita ketika menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, hatinya menjadi hati yang selamat. Karena dalam Al-Quran dijelaskan bahwa namun di hari di mana tidak berguna harta dan anak-anak kecuali hati yang selamat. Ulama Allah qalbun salim. Maka harapannya mudah-mudahan kajian-kajian yang kita selenggarakan ini bisa membersihkan hati, mengantarkan hati kita menjadi hati yang selamat, hati yang sehat, hati yang bersih. Karena dengan hati yang bersih maka akan mengetahui mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil. Karena hati merupakan, kalau bersih akan bersinar, menyinari kegelapan. Allahu Gusti Allah yukhrijuhum minal dhulumati ilan nur. Allah itu mengajak pada manusia dari jalan gelap menuju cahaya. Sementara setan tauhid mengajak manusia dari jalan cahaya menuju kegelapan. Balikannya. Baik, pada malam hari ini kita akan mulai membahas tentang himpunan putusan tarjih jilid 3. 3 kali jilid yang pertama sudah rampung,
sahabat Yusuf baca jilid 3 langsung 3, 2-nya belum ada. Nggak tahu ceritanya bagaimana mengapa langsung 3 ya. Ini gabungan ya tuh. Kalau menurut penjelasan dari instansi yang saya dengar itu sebetulnya jilid 2 itu sudah ada, sudah disusun tapi belum jadi. Nggak tahu penyusunnya mungkin ya, Sundul yang salah dan tiga. sebagainya sehingga belum sempat tercetak. Dan ini kalau kita lihat dari sistematika penulisan antara jilid 1 dengan jilid 3 ini lebih bagus jilid 3 ya. Jadi di situ sistematikanya sudah rapi karena ini sudah melibatkan orang-orang praktisi ilmu akademisi sehingga sistematikanya bagus dan termasuk bahasanya juga ini runtut tidak seperti di jalan jilid 1 memang agak ini ya, kalau kita tidak biasa akan membosankan. Tapi kalau di jilid 3 sudah memenuhi dari kebutuhan masyarakat, artinya ketika kita membaca sudah langsung jelas ya. Kecuali nanti hal-hal yang ru'iyahnya atau perinciannya yang tapi secara garis besar ini kalau dibaca sudah kita paham, jadi sudah mudah dipahami. Bab 1 tentang etika politik dan etika bisnis. Jadi berbicara tentang politik memang walaupun ini sudah selesai ya, kita memilih pimpinan daerah, pimpinan nasional, tapi tetap saja yang namanya politik itu penting untuk kita ketahui biar karena politik itu berjalan sepanjang waktu ya. Jadi walaupun pemilihannya mungkin 5 tahun sekali, tapi dalam perjalanan yang namanya politik itu ya sepanjang waktu. Maka dalam hal ini kita harus mengetahui agar dalam perjalanan waktu tentang politik ini paling tidak kita bisa mengontrol terhadap pimpinan yang sudah kita pilih. Nah, pertama tentang etika politik. Bicara etika berarti apa etika itu? Ya, adab, akhlak. Etikanya bagaimana dalam berpolitik? Pertama ada beberapa nilai dasar dalam ajaran Islam, nilai dasar yang menjadi menjadi ya, dasar dalam kita berpolitik yang diambil dari Al-Quran maupun hadis. Yang pertama tentang al-adalah. Jadi dalam kehidupan ini perlu adanya yang namanya keadilan. Qul amara rabbi bil qisti. Katakanlah Tuhanku menyuruh menjalankan keadilan. Dan dalam surat An-Nisa 135, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl. Jadi kita disuruh oleh Allah dalam menjalankan kehidupan ini supaya pertama menunaikan amanah, menyampaikan amanat kepada ahlinya. Kemudian ketika menghukumi di antara manusia, hukumilah dengan cara yang adil. Nah, banyak sekali ayat tentang perintah keadilan. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillah. Bahkan dalam surat Al-Maidah, jangan sampai karena ada hubungan keluarga, hubungan famili, hubungan kerabat, teman ya, kemudian menjadikan kamu ketika menghukumi tidak adil. Sampai sedemikian rupa dalam Al-Quran tentang keadilan.
banyak sekali tentang ayat keadilan. Kemudian yang kedua, adanya al-ukhuwah. Dalam kehidupan perlu adanya persaudaraan. Ini ayatnya surat Al-Hujurat 10-12. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Jadi seorang yang beriman itu disuruh untuk bersaudara, ikhwah. Maka perbaikilah di antara saudara kalian dan bertakwa kepada Allah agar kamu menjadi orang yang mendapat rahmat. Persaudaraan. Ini ayatnya panjang, tapi intinya seperti itu. Ada lagi dasar agama yang memberitakan al-musawah, persamaan. Jadi di mana kita tahu ada laki-laki, ada perempuan, ya. Ini harus haknya harus disamakan walaupun ada perbedaan jenis, perbedaan suku dan sebagainya, tapi dalam hal mendapat hak itu harus sama, al-musawah. Ar-rijalu nasibum mimma tarakal walidan wal aqrabuna lil rijal nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun. Dalam surat An-Nahl, man amila sholihan min dzakarin aw unsa. Jadi yang namanya amal itu ya laki-laki perempuan itu diberi kesempatan yang sama. Nah, siapa yang beramal soleh laki-laki maupun perempuan dengan dasar iman, maka jaminannya adalah falanuh yanahu hayatan thayyibah. Kemarin sudah dibahas tentang hayatan thayyibah, jadi kehidupan yang baik yang ditafsir oleh beberapa mufassir. Hayatan thayyibah itu bisa maknanya punya kerja rezekinya halal, punya temannya soleh, punya keluarganya baik-baik, ya. Kemudian hatinya juga tadi qanaah, hatinya merasa sa'adah, bahagia, hatinya ridho dengan ketentuan Allah. Itu semuanya makna dari hayatan thayyibah di dunia. Kemudian walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Bahwa dunia hanya sekedar sebagian. Jadi orang yang beramal soleh itu pahalanya atau balasannya ini nanti di akhirat secara sempurna. Bi ahsani ma kanu ya'malun. Ada dalam surat yang lain, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan sesungguhnya kami akan menyempurnakan pahala kalian nanti di hari kiamat. Jadi kalau ada orang di dunia beramal soleh, sholatnya rajin, infaknya rajin, ngajinya rajin, kemudian hidupnya bahagia, rezekinya lancar, itu baru sekedar bonus, ya. Tapi untuk pahala amal soleh yang sesungguhnya nanti adalah di akhirat. Tapi dalam keterangan ayat tentang amal soleh ini, amal soleh akan dibalas dengan kebaikan, dan amal yang buruk juga akan dibalas keburukan. Nah, biasanya ini ada perbedaan antara orang yang beriman dengan orang kafir. Orang yang beriman ketika berbuat kebaikan, ya tadi tidak dibalas sepenuhnya. Tapi ketika berbuat kejelekan, biasanya Allah dengan kasih sayangnya akan dibalas langsung dengan mendapat musibah, sakit dan sebagainya. Ini sebagai balasan kepada orang yang beriman dengan tujuan supaya nanti masuk ke akhirat sudah bebas dari tuntutan ataupun siksa. Sementara orang kafir ini ketika berbuat kebaikan di dunia, tapi tidak semuanya, ya, kebanyakan. Ketika orang kafir berbuat soleh, berbuat baik di dunia, ini oleh Allah langsung dibalas. Nah, sementara kejelekan-kejelekannya
tidak langsung dibalas. Ini dengan tujuan supaya nanti orang kafir ketika di akhirat ini siksanya sekaligus ya, mendapat siksa yang sangat berat. Nah, sementara kebaikan-kebaikannya sudah dibalas saat di dunia. Ini. Kemudian dasar yang lain bahwa yang namanya manusia hidup di dunia perlu adanya asyura, musyawarah. Maka dalam beberapa ayat ada tentang bagaimana kita disuruh untuk bermusyawarah. Wa amruhum syura bainahum. Dan urusan mereka putuskanlah dengan cara bermusyawarah antara mereka. Bima rahmatin min Allah lintalahum walaupun taqadan mu'idil qalbi rahmatin min khalik fa'fu wa anhum wastaghfir lahum wasyawirhum dan bermusyawarah antara mereka fil amri dalam perkara apapun. Idza syarta fatawakkal Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Kemudian berikutnya dasar dalam Islam juga ada at-ta'adudiyah, ta'adud. Bahasa sekarang namanya pluralitas. Jadi tadi bermacam-macam ya, manusia itu bermacam-macam, tidak hanya jenis kelamin, tapi termasuk sukunya beda-beda, bahasanya beda-beda, adatnya beda-beda ya. Ini dalam rangka tujuannya adalah lita'arafu ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Jadi memang kita harus belajar tentang bagaimana berkehidupan sosial yang manusia berbeda-beda ya, kerjaannya beda-beda, ada yang guru, ada yang pekerja tani, mungkin nelayan, ada yang guru, ada yang bagian persampahan ya, ada yang bagian pengairan. Nah semuanya itu harus saling menghargai ya, saling mendukung. Nah, maka ada istilah ta'aruf ya, saling kenal sehingga kita saling menghargai antara profesi satu dengan profesi yang lain sehingga akan terjadi keharmonisan di dalam bermasyarakat. Ini dasar berpolitik. Kemudian berikutnya ini perdamaian, asilm, ya. Perdamaian dalam dunia politik juga perlu adanya perdamaian karena kadang terjadi perselisihan. In janahu lisalmi fajnah laha wa tawakkal 'ala Allah innahu huwas samiul alim. Wa in ta'ifatani minal mu'minin taqtalu fa aslihu bainahuma. Terjadi di antara orang beriman ada dua kelompok orang beriman terus saling bermusuhan fa aslihu bainahuma. Jadi walaupun sama-sama orang beriman, tapi tadi yang namanya perselisihan akan terjadi. Nah, maka adanya perdebatan, adanya saling gontok-gontokan, bahkan saling perang ya kadang terjadi antara orang-orang beriman. Pertama mungkin karena salah paham atau mungkin beda pandangan ya, pemahaman sehingga akhirnya terjadi perselisihan. Maka tugas orang beriman adalah untuk mendamaikannya ketika ada dua kelompok orang beriman saling berselisih. Nah, disuruh untuk kembali kepada Allah ya. Hatta tafi'a ila amrillah. Kalau membangkang ya perangi, itu seperti itu perintahnya. Nah, karena innamal mu'minuna ikhwatun. Sebetulnya orang beriman itu adalah bersaudara. Terus berikutnya dasar dalam Islam ada yang namanya al-mas'uliyah, pertanggungjawaban.
semua orang akan dimintai pertanggungjawaban. Tidak hanya ketua ranting, ya termasuk wakilnya, sekretarisnya, bagian humasnya, bagian dakwahnya, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Tidak hanya kepala negara, ya, tidak hanya wali kota, tapi termasuk kepala keluarga pun akan dimintai pertanggungjawaban. Hadis saya terkenal itu kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan semua orang akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Apa hasibtum annama khalaqnakum abatsa? Apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya kami Allah menciptakan kamu hanya sekedar main-main saja? Kan tidak. Annakum ilaina la turja'un, dan kamu mengira tidak akan dikembalikan kepada Allah. Dikembalikannya manusia kepada Allah berarti dalam rangka untuk mempertanggungjawabkan atas apa yang dilakukan saat hidup di dunia. Kemudian berikutnya dasar dalam agama ada yang namanya an-naql az-zati, otokritik, ya. Jadi Iqra kitabak kafa binafsika yauma 'alaika hasiba. Bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada waktu ini sebagai penghisab terhadapmu. Ini kalau dalam bab tazkiyatun nafas ada riyadatun nafas, ya. Jadi kita disuruh untuk mengoreksi diri kita sendiri. Jadi orang yang agamanya semakin baik adalah orang yang di samping beramal soleh, ya juga melihat dirinya sendiri tentang ibadah yang dikerjakannya bagaimana. Jadi contohnya, saya hari ini kira-kira ibadahnya sudah bagus belum? Sholatnya apakah sudah jamaah semua? Apakah ketika sholat sudah khusyuk? Terus sholat sunnahnya dikerjakan semua? Apakah sudah tadarus hari ini atau belum? Sudah infak belum? Sudah silaturahim belum? Ya. Ini introspeksi seperti ini akan membuat orang semakin tahu diri, sehingga ketika masih banyak kekurangan akan segera dilengkapi hari-hari berikutnya. Walaupun sudah dirasa baik, kita jaga jangan sampai timbul rasa takjub, ya, apalagi takabur, riya dan sebagainya. Maka saat orang itu sudah merasa cukup dengan amal ibadahnya, bersyukurlah kepada Allah karena Allah telah memeliharanya. Nah, ini masih banyak, ya. Yang kedua setelah dasar dalil tentang dasar politik, yang kedua adalah kekuasaan. Jadi politik itu berarti kekuasaan. Nah, menurut ajaran Islam, kekuasaan ini menurut Islam adalah amanah Allah sebagai penjelmaan dari misi kekhalifahan manusia di muka bumi. Nah, kemarin sempat dibahas bagaimana bedanya antara khalifah dengan khilafah, ya. Jadi ada sekelompok orang yang ingin mendirikan khilafah Islamiyah, daulah Islamiyah dengan berbagai macam cara, ya. Tapi menurut tarjih bahwa khilafah dalam hal ini memang pernah ada terjadi khilafah atau kekhalifahan, yaitu pada kurun waktu setelah meninggalnya Rasulullah, yaitu saat Khalifah Abu Bakar, kemudian Umar, Utsman, Ali. Nah, setelah Khalifah Ahmad ini sudah berganti, tidak khilafah lagi tapi menjadi kerajaan, ya, atau misalnya dinasti, ya, dinasti Umayyah, ya, Utsmaniyah dan sebagainya, dan Mameluk, ya, kerajaan seterusnya. Sehingga kalau dalam menurut sejarah ini memang khilafah ini yang dimaksud oleh
Rasulullah adalah ya kehidupan bermasyarakat setelah Rasulullah, dan setelah itu tidak ada lagi. Dan tentang hadis khilafah itu bukan merupakan perintah, tapi hanya sekedar informasi. Sehingga dalam hal ini menurut Tarji itu tidak harus negara itu bentuknya khilafah. Jadi walaupun seperti Indonesia itu Muhammadiyah itu sudah menyepakati tentang keadaan bentuk negara Indonesia itu republik. Makanya di sini yang paling penting adalah bagaimana membentuk masyarakat Islam yang sebenarnya. Jadi nanti kalau Islamnya sudah, masyarakatnya sudah Islam, otomatis nanti pemimpin yang akan dipilih adalah pemimpin yang Islam. Tapi selama masyarakatnya belum Islam, ya pemimpinnya sama, tidak bisa Islam. Nah, sehingga di sini yang dimaksud kekuasaan, kekhalifahan itu adalah tugas manusia di bumi, sebagaimana surat Al-Mu'minun, surat Al-Baqarah, ya. Itu yang dimaksud kekhalifahan manusia di bumi adalah secara umum. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi setiap manusia itu dijadikan oleh Allah di bumi ini untuk tugasnya sebagai khalifah, pengganti Allah di muka bumi untuk mensejahterakan rakyat, ya, mensejahterakan masyarakat. Tapi bentuknya kepemimpinan tidak harus khilafah, ya, tapi bisa saja republik, bisa saja apa saja, asalkan di situ tugas sebagai khalifah itu terpenuhi, itu sudah cukup. Sebab kalau pemerintahan itu harus bentuknya khilafah, ya, sementara sampai sekarang ini belum ada atau belum terjadi lagi setelah kurun waktu abad 4 tadi, ya, maka ya, kita akan terlalu berat, ya. Gitu. Nah, kemudian ini dari beberapa dalil sama afasitum annama khalaqnakum afasa wa antum ilaina la turja'un alladzina hum bi amanatihim wa ahdihim ra'un alladzina immakanahum fil ardi aqamus shalah wa atuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar wa lillahi 'aqibatul umur. Nah, kemudian intinya dalam politik ini, dalam kekuasaan ini, memang bagaimana cara agar kita bisa menata pemerintahan yang baik. Nah, pemerintahan yang baik merupakan seperangkat tindakan dalam bidang politik, bidang ekonomi, administrasi, ya, semuanya untuk mengelola negara, ya, agar menjadi negara yang baik. Batun dari batun walaupun kufur. Nah, di sini untuk mewujudkan good government, ya, atau pemerintahan yang baik, diperlukan adanya partisipasi publik dalam menyelenggarakan negara dan pemerintahan. Kemudian semua unsur masyarakat memiliki komitmen untuk menegakkan hukum, dalam hal ini hukum Islam terutama, ya. Terus adanya transparansi, keterbukaan dan akuntabilitas, pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. 4, adanya kepekaan dan kepedulian dalam merespon tantangan dan problem masyarakat. Nah, yang kelima, mengutamakan kepentingan umum, tidak kepentingan pribadi atau keluarga, ya, dinasti keluarga. Yaitu adanya orientasi kepada konsensus untuk menciptakan kemaslahatan masyarakat. Yang keenam, setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama, sederajat dalam hukum.
tidak pandang bulu. Yang ketujuh, adanya efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Itu boros. Terus adanya visi strategis tentang negara yang maju dan berdaulat. Adanya kekuasaan yang kuat, powerful, untuk menentukan nasib sendiri dan tidak didikte oleh kekuasaan asing. Kira-kira untuk mewujudkan tadi ya pemerintahan yang baik, persyaratan ini sudah ada apa belum di Indonesia ini? Sudah terbentuk belum ini? Kira-kira proses kan proses. bisa kapan Jadi terutama ini tadi ya, tidak didikte oleh kekuasaan asing ya. Ini lagi dirintis sama Gibran ya. Termasuk efisiensi, efektivitas dalam pengelolaan sumber daya alam ya. Ini belum ya. Sumber daya manusia. Sebetulnya di Indonesia itu banyak orang pintar ya, tapi mengapa yang dipilih di antara pemimpin kita? kayaknya luar biasa walid ya. Nah, ini karena politik kita masih politik Duit. duit ya, belum politik yang secara Islami. Jadi seandainya persyaratan ini yang ada di HPT ini bisa dijalankan, maka sungguh ya, menjadi baldatun thayyibatun walaupun ghafur, insyaallah akan terlaksana. Dulu kan baru kayak kafe. Nah, maka di sini dalam buku ini untuk menjadikan negara yang kuat, negara pemerintahan yang baik, memang di sini untuk menjadi pemimpin ada syaratnya ini ya. Jadi orang yang atau pemimpin nasional yang adil yang memiliki kualifikasi dan kriteria sebagai berikut: punya integritas, jadi iman takwanya itu betul-betul ya, kekuatan moral dan intelektual itu harus menjadi pilihan yang utama. Kemudian kapabilitas, kemampuan memimpin bangsa. Dalam hal ini kan berarti ilmunya harus ya, cukup ya. Sekolahnya benar-benar sekolah, orang sekolah-sekolahan. Kapabilitas. Nah, karena di situ akan ya mengelola masyarakat yang beragam ya, majemuk, sehingga bisa menjadi kekuatan yang sinergis. Ini kan harus punya keterampilan memimpin betul-betul. Terus populis. Populis itu berarti ya berjiwa kerakyatan ya, terkenalnya baru kebaikan, baru terkenal yang tidak bagus ya. Mengutamakan kepentingan rakyat. Juga syaratnya lagi visioner, memiliki visi strategis untuk membawa bangsa keluar dari krisis dan menuju kemajuan dengan bertemu pada kemampuan sendiri. Ini ya, di Indonesia itu banyak masalah ya. Ada judi online, ada narkoba, ada pinjol, ada uang palsu beredar, ada macam-macam ya. Ini kan berarti dari kepemimpinan yang tidak memenuhi syarat seperti ini, akhirnya yang terjadi banyak masalah-masalah yang menjadi problematika sosial. Makanya di sini juga termasuk memiliki kemampuan untuk menjalin hubungan dengan dunia internasional. Jadi kalau bisa menjalin hubungan dengan dunia internasional kan berarti minimal punya keterampilan berbahasa asing ya. Ambil bahasanya Inggris bisa, ya, Prancis, Jerman dan sebagainya, Arab ya. Ini lebih bagus lagi kalau pemimpin bahasanya itu banyak. Tapi kalau hanya cuma bahasa Jawa bisanya ya jangan jadi pemimpin ya harusnya.
Nah, berjiwa reformis memiliki komitmen untuk melanjutkan perjuangan reformasi. Jadi syaratnya itu lengkap di sini ya. Seandainya pemimpin kita itu mempunyai syarat-syarat seperti ini saya harapannya akan terwujud. Tapi ini mungkin tadi ya proses ya. Yang rada aja sudah. Iya. Apa ya jadinya ya? Orang yang Semuanya syarat itu. punya integritas, kapabilitas, populis, visioner, ya, jiwa negarawan, Rada, sing aja orang rada. yang kemampuan untuk Belum ini. dunia Orang internasional. berarti Nah, ini apa ya bisa menangi apa enggak ini? Iya itu. Itu untuk etika politik sampai di sini. Ya, barangkali ada tanggapan dipersilakan. Jadi kondisi sekarang kalau pemimpinan negara tidak memenuhi ini ya kita tidak bisa berharap banyak saja. Iya. Jadi kalau persyaratan-persyaratannya ada di sini belum terpenuhi oleh pemimpin kita, berarti ya kita memang belum bisa mengharap banyak ya, dari perubahan yang kita inginkan. Kecuali pembantu-pembantunya, seperti menterinya Ya Amran Sulaiman lah. bisa Iya, kayak kompak ya, bisa kompak untuk mendukung terpenuhinya persyaratan-persyaratan Iya, pemimpin ini. Jadi dan masalah itu adalah mengislamkan masyarakat dulu baru bisa menjadi negara yang istilahnya yang tadi ya yang waktu itu kan istilahnya kalau mengislamkan masyarakat dulu tapi kan sistemnya belum terbentuk bisa enggak ya? Ya, jadi memang ya harus keduanya sih. Ya. Islam tahu sih Islam. Iya maksudnya gini kan kita ngomong kita harus mengislamkan masyarakat untuk Islam tapi kan sistemnya belum mendukung kayaknya ya susah juga gitu kan. Sepanjang DPR-nya masih Ya kayak itu sistemnya dulu makanya kan ada beberapa partai yang mengatakan sistemnya dulu diperbaiki ada lagi yang partai yang harusnya dulu diperbaiki dulu gitu kan gitu. Ya karena di negara republik, di negara apa ini, Demokrasi lah. ya demokrasi itu kan memang prosesnya ada pembentukan DPR dulu, ya, ataupun pemilihan kepala daerah dulu, kepala negara dulu, dan mulai proses itu kan berarti perannya juga dari masyarakat. Ya. Ketika masyarakatnya Islam, insya Allah nanti yang dipilih adalah DPR Islam, pimpinan Islam, sehingga nanti dari pemimpin ataupun DPR Islam itu bisa membentuk sistem Islam, kan seperti itu. Jadi memang ya kedua-duanya itu diperlukan. Nah, makanya kan sebetulnya ada dua tugas yang harus sinergi. Yang pertama adalah dari organisasi, dalam hal ini adalah organisasi massa seperti Muhammadiyah, itu tugasnya adalah membentuk masyarakat Islam. yang sebenarnya Kemudian yang tadi yang punya keterampilan politik ya, yang kira-kira pas di politik, yaitu tugasnya adalah bagaimana membentuk sistem Islam. Jadi bisa melalui masyarakat dulu sebetulnya bisa, atau dari para politisi juga bisa ya. Cuman masalahnya tadi ya, karena untuk membentuk sistem yang Islam tapi prosesnya belum Islami sehingga susah ya. Artinya dalam hal ini ingin jadi DPR ataupun kepala daerah tapi prosesnya melalui politik ya, atau melalui apa lagi itu yang bukan yang dianjurkan dalam Islam, sehingga kan akhirnya orang Islam itu kalah terus ya, dalam hal ini. mau Islam ada kalau menolak boleh Islam ya segede Islam begini Islam. Oh, makanya kan sebagian ada yang mengatakan kita perlu dulu kekhalifahan dulu biar sistem dulu baru kita nanti ke bawahnya lebih enak mengurusnya.
ada lagi mengatakan keluar dulu, masyarakat dulu, Islam dulu, baru nanti kasusnya ditutup kayak. Jadi sama-sama sebenarnya kalau kita mau kerjasama bareng-bareng mungkin bisa, tapi kadang saling ego itu mas saling digulkan akhirnya wis kon ngerti apa wis penting gini sih maju ya gue ya. Kita diskusi ini kalau Pak Anies yakin ada jalan keluar. Iya betul. Syukur aja ya. Sudah Pak. Kalau Pak Anies lihat jalan keluar. Kalau diem Misalkan kayak HTI kan pengennya langsung ke khilafah gitu kan. Lah misalkan kayak kita ini sama PKS mungkin dari bawah dulu bentuk misalnya Islami gitu kan. Gitu. orang istimewa Ya kalau saya bungkus. Saya sama contoh aja seperti itu. Iya, dari contohnya HTI ya, HTI ingin memperjuangkan khilafah, tapi kan karena tidak didukung oleh masyarakat itu sendiri, ya, termasuk pemerintah juga malah membubarkan, kan akhirnya juga tujuannya kandas ya. Nah, makanya ya kalau menurut buku ini sih memang menurut Muhammadiyah ya itu memang yang dibentuk dulu ya memang masyarakatnya ya. Jadi makanya kan Muhammad itu adalah tujuannya adalah membentuk masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Jadi kalau masyarakat Islam yang sebenar-benarnya kan berarti masyarakat Islam yang kafah yang akan menjalankan seluruh ajaran Islam. Sehingga kalau seluruh ajaran Islam sudah dikerjakan, ya otomatis tentang kepemimpinannya cara kepemimpinan yang Islami. Cuman masalahnya memang tadi ya di masyarakat itu sendiri dalam hal untuk berjuang memasyarakatkan Islam atau berjuang untuk membentuk masyarakat Islami dalam perjalanannya itu antara organisasi Muhammadiyah dengan organisasi yang lain juga kadang bertentangan. Apakah bertentangannya itu karena memang syariatnya yang bertentangan atau memang dibuat supaya bertentangan oleh orang-orang tertentu ya. Padahal kan dasarnya sama Al-Quran dan hadis ya. Nah, kalaupun ada ulama ya maksudnya adalah ulama yang di situ memahami tentang Al-Quran dan hadis ya. Nah, tapi mengapa di masyarakat itu banyak pertentangan yang akhirnya menjadikan tujuan untuk masyarakat Islam ini tidak lancar ya, istilahnya terkendala. Jadi sebetulnya ya, kalau saya analisa ya menurut saya ini, jadi pertentangan yang ada di masyarakat itu adalah pertentangan yang sebetulnya masalah sepele ya, sepele tapi dibesar-besarkan. Sementara masalah yang besar malah tidak dijunjung tinggi, tidak dibutuhkan, sehingga akhirnya terjadi perselisihan seperti itu. Ada lagi? Cukup? Apa itu ini? Ya, kita berdoa saja mudah-mudahan ya apapun yang sekarang terjadi mudah-mudahan itu akan membentuk pemimpin yang sesuai dengan apa yang digariskan oleh himpunan presentasi ini. Kalaupun belum, ya tentunya ini sebagai tugas kita sebagai orang yang komitmen terhadap bangsanya ya, NKRI sudah mati ya. Sebetulnya kalau menurut akidah NKRI harga mati itu ya tidak sesuai dengan akidah Islam ya. Yang harga mati itu ya tauhid ya, tauhid itu harga mati ya. Jadi kalau NKRI harga mati itu bisa menimbulkan tadi ya, jadi terlalu cinta terhadap dunia, terlalu cinta terhadap negara ya, terlalu cinta terhadap apalagi itu bisa menghalangi hidayah sebetulnya ya. Maka kita itu tidak usah tiru-tiru
harus kita mati ya. Tapi nyatanya negara dikuasai oleh orang lain diam saja. Lebih mati deh. Ya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan ya. Sekali lagi kita berdoa berharap mudah-mudahan negara kita semakin baik. Amin. Amin. Nasrul minallah fatun qarib. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih sudah memberikan pelajaran pada hari ini tentang adab politik ya, menjaga masa sidang ke depan.